Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kesempatan kemarin kita telah baca tentang pembatal-pembatal wudu. Ya, pembatal-pembatal wudu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, ada yang menghafal hadis kemarin? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani rawahu Muslim mu'allaqahu al-Bukhari wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda ahrajahu ad-Daruqutni wa layanahu wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aynu ika'u sahih fa idza namatil aynani istatlaqal wika'u rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa zada wa man nama falyatawadda wa hadhihi Ahmad wa Tabrani. rawahu Ahmad wa Tabarani wa zada wa man nama falyatawadda wa hadhihi ziyadah min hadzal hadisi inda Abi Dawud min hadithi aliin duna qawlihi istatlaqal wika'u wa fi kilal isnadaini dha'fun wa an ibni Abbasin wa li Abi Dawud aidan an ibni Abbasin marfu'an innamal wudu ala man namut innamal wudu'a ala man nama muttaji'an wa fi innamal wudu'u ala man nama muttaji'an wa fi sanadihi dha'fun aidan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Amma barik. Kemarin kita telah baca ya pada tahrid hadisnya. Insyaallah kita akan baca pada masailnya. Itu pembahasan ya fikihnya. Qala syarih hafizahullah taala, Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah taala tentang masalah an-naum al-mustaghriq, yaitu tidur lelap. Ya, tentang bagaimana hukum tidur lelap ya atau tidur nyenyak. As-sahih min aqwal ahli ilm, yang sahih dari pendapat ya ulama, anna nauma idza kana mustaghriqan, yaitu adalah ay kathiran. Jadi tidur itu apabila tidur itu ya lelap atau nyenyak ya, maka fala yash'ur as-shakhsu bima kharaja minhu. Ya, seorang itu tidak terasa dengan apa yang keluar darinya, ya maka wudunya itu batal. Jadi kalau tidur ya tidurnya itu lelap atau nyenyak, maka itu membatalkan wudu. Ya, maka ya itu membatalkan wudu. Jadi kalau tidurnya lelap ya, kemudian dia tidak terasa apa yang keluar darinya. Ya, apa yang keluar darinya. Jadi tidur itu sendiri bukan hadas. Ya, bukan pembatal ya binafsihi, tetapi catatannya apabila seorang itu tidur lelap, maka di situ ada sangkaan akan keluar hadas. Ya, kalau tidur lelap itu adalah ya tempat sangkaan bahwasanya itu akan keluar ya hadas. Yaitu kentut misalnya. Farubama yahdutsu wa huwa la yash'ur. Bisa jadi dia ya mengeluarkan hadas sedangkan dia tidak terasa. Dan ini ya kenyataan yang terjadi. Wa hadzal qaul huwa madhhabu ba'di salaf. Dan pendapat ini adalah pendapat ya sebagian salaf dan juga madhab ya Malikiyah dan madhab Hanabilah. Wala farqa, ini tidak ada perbedaan di dalamnya ya antara apakah tidurnya itu ya muttaji tidur muttaji berbaring ya atau tidurnya itu ya duduk. Jadi kalau duduk pun kemudian lelap sampai misalnya keluar ya orokan ya sampai ngorok misalnya ya, itu menunjukkan bahwasanya tidurnya itu sudah ini. Maka kita ingatkan, misalnya ada di sebelah kita ya seorang yang tidurnya biasanya seringnya mengingkari kan, enggak, saya tidak begini dan begitu, tapi sudah keluar orokan. Kalau sudah keluar ya ngorok misalnya, maka itu sudah ya tidurnya terlelap ya, itu tidur lelap atau nyenyak. Maka walaupun duduk ya atau berbaring, maka ya apabila tidak terasa, sudah tidak terasa lagi, maka di situ membatalkan wudu. Ya, madama mustaghriqan fi naumih, maka selama itu banyak yaitu ya lelap
ya maka membatalkan wudu. Dhaba anhu al-ihsas. Kenapa? Karena indera perasanya itu sudah apa? Sudah hilang darinya. Ya, wasu'ur itu apa? Sudah hilang darinya. Ya, dengan apa yang keluar darinya. Sehingga apabila keluar kentut tidak terasa lagi. Ya. Wa daliluhum ala hada ala ati, dan dalil mereka ya berikut ini. Dalil yang pertama minan nas, yaitu al ainu wika usahi. Jadi al ain mata itu adalah wika. Jadi wika di situ adalah ribat, yaitu tali, ya pengikat. Wasahi adalah dubur. Ya, maka apabila seorang itu apa? Fa idza nama in halla hadzal wika. Maka apabila tidurnya nyenyak, inhal, apa inhal? Lepas. Ya, lepas apa? Ikatan tersebut. Ya. Dan juga hadis Sofwan bin Asal, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Rasulullah SAW merintahkan pada kami, ini hadis hasan. Kan tadi hadisnya apa? Banyak kelemahan kan? Hadisnya lemah. Ya, tetapi ada hadis yang lain. Karena Rasulullah SAW ya'muruna. Dahulu Rasulullah SAW merintahkan pada kami idza kunna safaron, ya apabila kita apa? Ya safar, alla nanzi'a kifafana. Supaya kita tidak melepas yaitu apa? Khuf kami, yaitu apa? Ya khuf. Ya selama tiga hari, 3 malam. Illa min janabah, melainkan ya karena apa? Karena junub. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, ya. Akan tapi apa? Ya, tapi boleh yaitu dari ghaid, dari berak, ya, buang air besar atau kencing atau tidur. Itu enggak perlu dilepas. Tapi kalau junub maka ya harus dilepas. Bahwa hadisun hasan. Ini telah lewat juga. Ya, rawahu Tirmidzi dan selainnya. Maka dipahami darinya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tabara naum hadatsan. Ya, bahasanya beliau sallallahu menganggap ya naum itu adalah tempat sangkaan hadas. Ya, wa qaranahu bi hadatsin ukhar. Ya. Dan Rasulullah sallallahu mengiringkannya dengan bi hadatsin akhar. Ya, dengan hadas yang lainnya. Wa huwal baul wal ghaid. Ya, wa huwal al baul wal ghaid. Kemudian dalil yang kedua minal qiyas. Bahwasanya kebanyakan ulama ya mengatakan barang siapa yang telah hilang akalnya, ya, hilang akalnya dengan sebab misalnya seorang itu apa? Ighma. Apa ighma? Hah? Seorang itu pingsan. Ya, pingsan, tidak sadar diri. Ya, ighma, koma. Misalnya koma, ya, karena pingsan enggak sadar diri, au suker. Apa suker? Mabuk. Ya. Au bahwasanya wudunya anna wudu'ahu yantakid. Jadi kalau pingsan ya atau mabuk maka wudunya adalah batal. Dan termasuk ya kias yang jali, yang wadih, yaitu kias yang jelas ya, bahwasanya anna man zala aqluh, barang siapa yang hilang akalnya, maksudnya enggak sadar diri, ya dia tidak sadar diri bisa babi naumin amik, yaitu tidur yang apa? Amik. Amik itu kan dalam kan? Ya, tidur yang dalam maksudnya mustaghrib, ya juga apa? Dalam maksudnya tidur lelap nyenyak. Annahu yang takit wudu'u, bahasanya apa? Batal wudu'nya. Fakilahuma bima'nan wahid. Ya, maka keduanya ya satu makna. Ya, disamakan. Kemudian ya minal waqi', dalil yang ketiga minal waqi', ini sesuai kenyataan ya, wal fal musyahad, ya bisa disaksikan bahwasanya ya seorang itu tidur waqat yahdath, ya dia apa? Ya, keluar hadas. Wa idza staiqadha la ya'rif annahu kharaja minhu syai'. Dan apabila dia bangun dia tidak mengetahui ya telah keluar darinya sesuatu. Ya. Ini misalnya kalau memang ada di sebelahnya orang, kalau enggak ada ya itu sebagai dalil ya bahwasanya orang yang sudah tidur lelap, tidur nyenyak itu apa? Dia enggak sadar. Ya, dia tidak tahu ya bahwasanya telah keluar hadas darinya. Ya, kemudian adapun apabila tidurnya itu ringan, yaitu masih muqaddimah, pendahuluan dari tidur nyenyak, ya pendahuluannya, maka tidaklah membatalkan wudu. Dan telah lewat pembahasan ini ya ketika kita membaca hadis Anas pada awal bab ini. Bisa dipahami kan? Kemudian kita tambah. Siapa yang baca hadisnya?
Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum asyaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdatha wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajahu al-Bazzar wa asluhu fi sahihaini min hadithi Abdullah bin Zaid walil Muslim an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah nahwu. Ya, jazakallahu khair. Ya, dari qala mu'allif rahimahullah taala, hadis yang setelahnya 82, ya, dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW ya bersabda, ya'ti ahadakum, ya, jadi mendatangi salah seorang dari kalian asyaitonu, yani ya'ti ahadakum, ya, asyaiton, yaitu setan itu mendatangi, ya, di salat, ya, mendatangi kalian di salatnya. Fayangfukhu fi maq'adatihi, kemudian setan apa, ya, meniupkan fi maq'adatihi, ya, yaitu di daerah apa, ya, dubur, ya, kemudian apa, fayukhayyalu ilaihi, yaitu maq'adah, yaitu tempat duduk, ya, maksudnya ya di iliyahnya apa, ya, duburnya. Fayukhayyal, kemudian dikhayalkan padanya, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath, bahwasanya dia telah apa, berhadas, yaitu telah keluar angin, ya, atau terdengar suara, walam yuhdith, sedangkan dia belum berhadas. Fa idza wajada dzalika fala yansarif, ya, maka bila mendapat yang demikian itu fala yansarif, maka janganlah dia berpaling, ya, keluar, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, ya, hingga dia mendengar saut, yaitu mendengar suara, atau dia apa, mendapati angin, ya, mendengar angin atau keluar angin. Akhrajahu al-Bazzar. Kemudian, ya, hadis yang setelahnya 83, wa aslu fi sahihain, dan asal hadis ini, ya, pada Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid, ya. Kemudian hadis yang setelah wali Muslim an Abi Hurairah nahwu, ya, dan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah itu semisalnya. Kemudian qala syarih hafizallahu taala tahrijul ahadits, hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma rawahu al-Bazzar, ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar kama fi Kasfil Astar, ya, dikatakan, ya, sebagaimana dalam Kasfil Astar, wa fihi dha'fun, ya, di dalam hadis ini hadis Ibnu Abbas terdapat kelemahan karena di dalam, ya, sanadnya terdapat Aba Uwais, ya, karena ada ilahnya, yaitu terdapat, ya, rawi, yaitu perawi yang bernama Aban, yaitu Aba Uwais, ya, yu'tabar bihi, ya, tetapi apa, yu'tabar bihi, di tempat antum juga yu'tabar bihi, hah? Yang di itu, ya, Yusuf, ada Abu bilang yu'tabar bihi, ya, yu'tabar bihi walakin al haditha yasbut bisyawahid al madkurah ba'dahu. Jadi hadis ini lemah, tetapi apa, karena ada syawahidnya, yaitu hadis yang, ya, aslinya adalah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan juga di riwayat Imam Muslim, maka hadis ini terangkat, ya, hadis ini terangkat, ya, maka hadis ini tetap, ya, dengan syawahid yang telah disebutkan setelahnya pada nomor 83 dan 84. Kemudian hadis Abdullah bin Zaid bunyinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu syaka ila Rasulillah SAW, di Abdullah Zaid itu mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, annahu syaka, bukan, ya, jadi Abdullah bin Zaid berkata annahu syaka ila Rasulillah SAW ar-rajul, jadi telah mengadu kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki, alladhi yukhayyal ilaihi, ya, bahasanya apa, dihayalkan kepadanya, annahu yajidu syai', bahwasanya dia mendapati sesuatu fi shalah, ya, di dalam salat, ya, faqala la yanfatil, ya, baik itu di perutnya atau misalnya apa, di duburnya seakan-akan bunyi atau seakan-akan apa, ya, keluar angin, ya, maka beliau alaihi salatu wasallam katakan la yanfatil,
jangan kamu berpaling. Aula yansarif, ya, jangan kalian berpaling, jangan engkau berpaling hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, ya, kecuali apa? Engkau telah mendengar yaitu saut, suara ataupun mendapati angin. Ini hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayat Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batni syai'an, apabila salah seorang dari kalian mendapati di perutnya sesuatu, fa askala alaih, kemudian menjadi masalah padanya, akhraja minhu syai' amla, apakah keluar darinya itu apa? Dari perut itu apa? Kemudian keluar sesuatu atau tidak, fala yahrujan, maka jangan dia keluar minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, hingga dia mendengar suara atau dia mendapati angin. Jadi dipahami kan di sini kan? Kemudian qala syarih fi kulli ahadits, ya, al-masalatul ula asyak fi intiqad al-wudu, yaitu ragu dalam batalnya wudu. Ya, bagaimana menyikapi, bagaimana apabila seorang itu apa? Ragu dalam batalnya wudunya. As-sahih, yang sahih menurut jumhur ulama, bahwasanya mangsaka fintiqad wudu'ihi, barang siapa yang ragu, ya, batal wudunya, walam yakun mutayakinan, kemudian dia tidak yakin bahwasanya wudunya itu telah batal, sama saja apakah, ya, keraguan ini pada tengah-tengah sholat, di tengah sholat, atau telah keluar dari sholat, maka hukumnya apa? At-taharatu baqiyah, maka wudunya itu apa? Tetap masih apa? Tetap ada, yaitu bara'atul asliyah. Maka pada asalnya yang dinamakan apa? At-taharatu baqiyah, maka hukumnya adalah al-bara'atul asliyah, tetap pada asalnya. Li'anal yakin la yazul bi mujarrad asyak. Ya, karena keyakinan itu tidak bisa apa? Dihilangkan dengan sekadar apa? Keraguan. Ya. Jadi suatu yang yakin tidak bisa apa? Dihilangkan dengan apa? Dengan sekadar keraguan. Maka fala yalzamu ayuida al-wudu, maka tidaklah mengharuskan baginya untuk mengulang wudunya. Ya. Oleh karenanya apa? Rasulullah SAW mengatakan fa idza wajada dzalika fala yansarif. Maka apabila mendapat yang demikian itu, maka dia jangan berpaling. Ya. Maka dia jangan berpaling. Ai idza wajada syai' fi batnihi, ya, jangan berpaling sampai memang dia apa? Fa idza sami'a sautan, apabila dia mendengar suara atau mendapatkan angin, ya, tayakon, maka ini jelas, yakin, anal wudu qadin taqad, maka wudunya itu telah batal. Maka fal ibrah, maka yang dianggap itu adalah, ya, adanya keyakinan. Bisa dipahami kan? Kemudian masalah yang kedua, idza nawaqat al wudu, apabila seorang itu ingin, ya, berniat, jadi seorang itu berniat untuk memutus wudu, ya, mengatakan batal wuduku, ya, untuk mengatakan apa? Wuduku telah batal. Itu dalam niatnya. Ai ibtal wudu'ihi bimujarrad niat. Ya, tentang apa? Membatalkan wudunya sekadar apa? Niat. Walaisa bisababin kharijin minasabilain. Dan bukan, ya, dikarenakan suatu sebab yang keluar dari dua jalan. Wadil masalah fiha khilaf. Ada permasalahan, ya, permasalahan ini adalah, ya, terdapat di dalamnya, ya, beda pendapat atau silang pendapat. Dan menurut jumhur ahli ilmu bahwasanya wudunya tidak batal. Ya, maka barang siapa niat untuk memutus, membatalkan wudunya, ya, atau membatalkan niat wudu, maka wudunya tidak batal. Dan dia tidak dianggap apa? Sebagai seorang yang muhditsan, yaitu telah berhadas. Karena sekadar niat setelah, ya, selesai, yaitu seorang setelah selesai berwudu, ya, la tu'athir, ya, tidak memberikan pengaruh. Dan ini adalah yang rajih, bahwasanya wudunya apa? Tidak batal. Ya, wudunya tidak batal. Bisa dipahami di sini? Kita selesaikan, ya, sekalian. Kemudian hadis yang selanjutnya, ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت أخرجه ابن حبان بلفظ فليقول في نفسه. ya, jazakallahu khair, yaitu hadis yang ke-85 walil hakim, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, an Abi Sa'id marfu'an idza jaa ahadukum syaitan.
Jadi setan apabila datang kepada kalian kemudian dia berkata, jadi setannya berkata, memberikan was-was, ya innaka ahdath, sungguhnya engkau apa? Telah berhadas. Falyakul kadzab, ya, maka hendaklah dia mengatakan apa? Kadzabta, ya, engkau telah dusta. Ya, wa akhrajau Ibnu Hibban bilafad falyakul fi nafsihi. Hendaknya dia mengata dalam jiwanya, bukan dalam lisannya. Karena kalau dalam lisannya apa nanti? Salatnya batal. Ya, jadi berbicara dalam salat, ya, itu apabila sengaja maka salatnya batal, ya. Maka berkatanya di sini apa? Dalam, ya, ini karena kadzabta ini bukan apa? Bukan bacaan di dalam salat, ya. Bukan bacaan dalam salat. Kemudian apa? Qala syarih tahrijul hadis Abi Sa'id akhrajahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban dengan tambahan falyakul fi nafsih. Ya, hendaknya dia berkata dalam jiwanya. Wa sanadul hadis dhaif. Ya, fi Iyad bin Hilal majhul. Ya, kemudian fikih hadis terkait dengan was-was. Ya, apakah was-was itu membatalkan wudu? Ya, maka beliau katakan al-matlub, yang dituntut bahwasanya seorang itu tidak menghiraukan dengannya. Ya, ini apa? Ya, kalau antum dapat nih, kalau di Indonesia juga ada kan orang-orang yang was-was. Ya, kalau di Arab sana banyak, lebih terlihat seorang mau apa? Salat mau takbir saja sudah apa? Ya, dihinggapi apa? Was-was, sehingga dia ya takbir aja membutuhkan waktu yang lama. Bahkan orang mungkin sudah selesai salatnya baru ini karena was-was. Ya, maka seorang itu tidak menghiraukannya, wala yastaslim, ya, lihadil wasawis, tidak menerima, ya, kemudian tidak tunduk, tidak menyerah, ya, terhadap apa? Ya, was-was ini. Dikarenakan apa? Wudunya lazal bagian, karena wudunya dia itu masih tetap ada, ya, masih tetap ada padanya. Qala Sun'ani wa hadil ahadis, maka hadis-hadis ini menunjukkan akan, ya, semangatnya setan. Jadi setan itu apa? Berupaya dan berusaha, ya, untuk merusak ibadah, ya, anak Adam, ya, anak keturunan Adam, ya, terlebih khusus yaitu sholatnya dan apa yang terkait dengannya. Ketika wudhu sudah susah, ya, ini seorang yang dihinggapi was-was, kadang sudah tambah lagi apa? Kemasukan jin juga, mau wudhu saja susah, apalagi mau sholat, ya. Ini kita saksikan juga, ya, maksudnya apa? Orang yang mau sholat saja apa? Hendak takbir itu apa? Tidak bisa, susah sekali. Ya. Setelah apa? Beberapa waktu. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang terkait dengan, ya, dengan salat, ya, baik yang terkait dengan apa? Ketika takbir dan yang semisalnya. Wa annahu la ya'tihi ghaliban illa min babit tashkik fi thahara. Ya, dan bahwasanya tidaklah mendatanginya, ya, secara umum melainkan pada apa? Pada saat yaitu memberikan keraguan dalam thaharah, yaitu wudukmu telah batal, wudukmu telah batal. Ya, seperti itu. Wa min huna, ya, maka dari sini apa? Diketahui itu uraf anna ahlul wasawis, anna ahlal wasawis, bahwasanya orang yang memiliki was-was dalam taharat, maka mereka telah tunduk, ya, pada setan. Ya. Jadi kalau orang mengikuti apa? Was-wasnya, maka dia telah tunduk pada setan, telah mengikuti apa? Ya, setan. Maka yang dilakukan adalah apa? Tidak dihiraukan. Wa hal yaqul kadzab, apakah seorang itu mengatakan kadzab dalam salat? Ya, alladzi alaihi ba'du ahli ilm, yang dikatakan oleh, ya, sebagian ulama bahwasanya dia mengatakannya di dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam hatinya. Ya, kadzab. Ya, wa hadza jayyid. Akan tetapi hadis ini tidak sah, tidak sahih. Ya, maka seorang bisa melakukan, ya, ketika keadaan seperti ini, ketika ada keraguan dalam sholatnya, dia berlindung, ya, berlindung dari godaan setan, yaitu dengan berta'awud, ya, karena ini adalah, ya, godaan setan, ya, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim misalnya. Bisa dipahami kan di sini? Nah, insyaallah kita cukupkan di sini, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada bab qada'ul hajah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.